Doa terbaik untuk kalian semua yang sedang menonton video ini. Semoga apapun yang kalian hadapi hari ini diberi kemudahan, hati yang tenang, dan keberkahan yang tak terduga. Kalian sampai di sini, di video ini, bukan kebetulan. Ada sesuatu yang membawa kalian untuk mendengarkan pesan yang mungkin selama ini terlewat. Pernah nggak kalian merasa lelah tanpa alasan? Atau mungkin ada sesuatu di dalam diri yang seperti memanggil, tapi kalian nggak tahu apa itu? Nah, hari ini kita akan perlahan-lahan membahas sesuatu yang mungkin bisa jadi jawaban dari pertanyaan itu. Tapi tenang, nggak usah buru-buru. Baiklah, sebelum kita mulai, siapkan dulu kopi, teh, atau cemilan favorit kalian. Santai saja. Biar pembahasan ini nggak terasa berat, tapi tetap menyentuh jiwa. Kalau sudah siap, mari kita mulai satu persatu perjalanan ini bersama. Bukan kebetulan, tapi tanda. Pernah nggak sih kalian merasa seperti ada sesuatu yang memanggil kalian, tapi nggak tahu itu apa? Nah, coba deh, pikirkan lagi. Video ini muncul di hidup kalian, di momen ini, bukan tanpa alasan. Sebelum kalian buru-buru skip atau mikir, cuma video biasa, dengarkan dulu, ya. Mungkin, ini adalah tanda yang selama ini kalian cari, yang entah kenapa akhirnya sampai di depan mata kalian. Pernah nggak, kalian berhenti sejenak dan bertanya sama diri sendiri, kenapa hidup gue rasanya berat banget? Kenapa hati gue rasanya nggak pernah benar-benar tenang? Kalau iya, jangan khawatir, kalian nggak sendirian. Banyak orang merasa seperti itu. Di luar sana, ada banyak yang terlihat bahagia, sukses, bahkan kayaknya hidup mereka sempurna. Tapi, coba bayangkan, apa yang mereka rasakan di dalam? Bisa jadi sama kayak kalian. Lelah, penuh tekanan, seperti ada sesuatu yang hilang, tapi nggak tahu apa. Nah, makanya, sekarang coba pikirkan. Kalau kalian merasa hidup kalian nggak benar-benar damai, mungkin semesta sedang mencoba bilang sesuatu ke kalian. Apa itu? Bisa jadi jawabannya ada di sini, di video ini, sekarang juga. Jadi, yuk, kita pelan-pelan bahas bareng. Nggak usah buru-buru. Ini momen kalian buat berhenti sejenak, buat mendengarkan apa yang selama ini mungkin kalian abaikan. Hidup kita sibuk, tapi jiwa kita sunyi. Jujur deh, gimana sih rutinitas kalian sehari-hari? Bangun pagi, buru-buru siap-siap, kerja atau sekolah, terus di jalan kena macet, pulang capek, scroll media sosial, lalu tidur. Besoknya, ulang lagi. Kayaknya, hidup kita cuma muter di situ-situ aja. Sekilas terlihat normal. Tapi, apa itu cukup buat kalian? Coba bayangkan kayak gini, kalian punya ponsel. Setiap hari dipakai terus, buat kerja, buat hiburan, buat ngobrol sama orang. Tapi kalian lupa nge-charge. Apa yang bakal terjadi? Baterainya habis, dan ponselnya mati. Sekarang, pikirkan diri kalian sebagai ponsel itu. Kalau setiap hari dipakai terus-terusan, tapi lupa di-charge dengan ketenangan atau waktu buat diri sendiri, nggak heran kalau kalian merasa lelah, capek, bahkan kosong. Masalahnya, kita sering lupa bahwa tubuh kita bukan cuma soal fisik. Ada jiwa di dalamnya, ada hati yang juga butuh diisi. Dan yang sering terjadi, kita malah sibuk mengejar hal-hal yang sebenarnya nggak bikin jiwa kita tenang. Kita sibuk cari validasi, sibuk kerja biar dapat pujian, sibuk tampil sempurna di depan orang lain. Padahal, semua itu nggak akan benar-benar bikin kita damai. Betul, nggak? Diam bukan berarti tidak bergerak. Coba deh, sekarang tutup mata kalian sebentar. Tarik napas dalam-dalam. Lalu hembuskan pelan-pelan. Lakukan itu beberapa kali. Gimana rasanya? Sedikit lebih ringan, kan? Hal sederhana seperti bernapas aja bisa bikin kita sadar kalau hidup ini nggak selalu tentang berlari. Kadang, berhenti itu penting. Tapi, ya, jujur aja, kita sering lupa melakukannya. Kita selalu merasa harus produktif, harus bergerak, harus terus maju. Padahal, diam itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Kadang, diam itu berarti kita memberi ruang buat mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan hati kita sendiri, yang seringkali berbisik pelan di tengah kebisingan hidup. Semesta punya cara unik buat mengingatkan kita. Bisa lewat kejadian kecil, orang yang kita temui, atau, ya, video seperti ini. Kalau kalian sampai di titik ini, artinya kalian sedang diberi kesempatan untuk mendengarkan sesuatu yang mungkin selama ini kalian abaikan. Jadi,
Ayo, jangan buru-buru. Berhenti sebentar, dan dengarkan. Apa yang hati kalian katakan? Kebahagiaan yang sebenarnya. Kalian pasti pernah dengar istilah, kebahagiaan sejati. Tapi, apa sih sebenarnya kebahagiaan itu? Banyak orang berpikir kalau kebahagiaan itu datang dari hal-hal di luar. Dapat promosi di kerjaan, punya pasangan yang ideal, beli barang mahal, atau punya pengikut banyak di media sosial. Tapi, kenyataannya, semua itu cuma sementara. Begitu kita sudah terbiasa, rasa bahagia itu hilang lagi, dan kita kembali merasa kosong. Makanya, kebahagiaan sejati itu sebenarnya nggak datang dari luar. Itu datang dari dalam diri kalian sendiri. Dari rasa damai yang kalian rasakan ketika kalian berhenti berusaha menjadi sesuatu yang bukan kalian. Ketika kalian berhenti mengejar sesuatu yang nggak benar-benar penting. Dan ketika kalian menerima diri kalian apa adanya. Mungkin, kalian sudah lama lupa bagaimana rasanya bahagia tanpa syarat. Bahagia tanpa alasan. Dan mungkin, sekarang adalah waktunya buat kalian menemukannya lagi. Kenapa video ini muncul di hidup kalian? Sekarang coba pikirkan ini, dari jutaan video yang ada di luar sana, kenapa kalian memilih untuk menonton yang ini? Apa yang bikin kalian tertarik buat klik? Mungkin kalian merasa hidup kalian sedang berat. Mungkin kalian sedang mencari sesuatu, tapi nggak tahu apa. Atau mungkin, ada perasaan kosong yang nggak bisa kalian jelaskan. Kalau iya, coba lihat ini sebagai tanda. Bukan kebetulan kalian ada di sini, di momen ini, mendengarkan kata-kata ini. Semesta selalu punya caranya sendiri untuk berbicara. Kadang, kita nggak sadar ketika pesan itu datang. Tapi, sekarang, di sini, kalian sedang diberi kesempatan untuk mendengarkan. Jadi, ambil waktu sebentar. Rasakan momen ini. Tanyakan pada diri kalian, apa yang sebenarnya jiwa kalian butuhkan? Karena percayalah, semua orang punya perjalanan masing-masing. Dan mungkin, perjalanan kalian dimulai dari sini. Dari momen ini, dari video ini, dari kesadaran bahwa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dalam, yang selama ini kalian lewatkan. Hidup itu perjalanan, bukan perlombaan. Setiap orang punya perjalanan masing-masing. Kadang kita lupa, terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Tapi, ingatlah, hidup itu bukan perlombaan. Gak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Jadi, berhenti membandingkan, berhenti terburu-buru. Kalian ada di sini, di momen ini, karena kalian sedang menjalani perjalanan kalian sendiri. Dan itu nggak harus sempurna. Cukup nikmati setiap langkahnya, sambil mendengarkan apa yang sebenarnya hati kalian katakan. Apa yang jiwa kalian cari? Sekarang, coba kita masuk lebih dalam. Pikirkan pertanyaan ini, apa yang sebenarnya jiwa kalian cari? Bukan apa yang kalian mau secara materi, bukan apa yang orang lain harapkan dari kalian. Tapi, apa yang benar-benar dibutuhkan oleh jiwa kalian? Seringkali, kita menghabiskan waktu untuk mengejar hal-hal di luar diri kita. Uang, karir, hubungan, validasi dari orang lain. Semuanya terlihat penting. Tapi, pernah nggak kalian merasa meskipun sudah mendapatkan itu semua, ada rasa hampa yang nggak bisa dijelaskan? Seperti ada sesuatu yang kurang, padahal di mata orang lain hidup kalian mungkin sudah sempurna. Keinginan versus kebutuhan jiwa. Gini, ada perbedaan besar antara keinginan dan kebutuhan jiwa. Apa yang kalian inginkan seringkali datang dari ego. Misalnya, kalian ingin naik jabatan supaya terlihat sukses. Ingin punya rumah besar biar dibilang kaya. Ingin dipuji banyak orang supaya merasa berharga. Tapi, apa yang sebenarnya kalian butuhkan? Kalian mungkin butuh rasa damai, butuh waktu untuk mengenal diri sendiri, atau butuh cinta yang tulus tanpa syarat. Masalahnya, kebutuhan jiwa ini seringkali tertutupi oleh kebisingan dari luar. Dari suara-suara yang bilang bahwa kalian harus ini, harus itu, atau harus terlihat seperti orang lain. Makanya, gak jarang kita terjebak dalam siklus, terus mengejar sesuatu, berharap itu akan membuat kita bahagia, tapi ketika kita mendapatkannya, ternyata rasa kosong itu tetap ada. Kenapa? Karena kebutuhan jiwa gak bisa dipenuhi dengan hal-hal materi atau pujian dari luar. Kebutuhan jiwa hanya bisa dipenuhi dari dalam diri kita sendiri. Jiwa kita itu seperti tanaman. Coba bayangkan jiwa kalian sebagai sebuah tanaman. Kalau tanaman gak disiram, gak dikasih sinar matahari, lama-lama dia akan layu, kan?
sama halnya dengan jiwa kalian. Kalau kalian terus-menerus sibuk memenuhi kebutuhan duniawi, tapi lupa menyiram jiwa kalian, lama-lama jiwa itu akan terasa kering, rapuh, dan kosong. Pertanyaannya sekarang, apa yang sudah kalian lakukan untuk merawat jiwa kalian? Kapan terakhir kali kalian memberikan waktu untuk diri sendiri? Waktu untuk merenung, untuk mendengarkan apa yang hati kalian katakan? Banyak orang berpikir bahwa mengurus diri sendiri itu egois. Tapi, sejujurnya, merawat jiwa kalian adalah hal paling penting yang bisa kalian lakukan. Karena ketika jiwa kalian sehat, kalian akan bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kalian juga. Jadi, jangan merasa bersalah untuk mengambil waktu berhenti sejenak dan memikirkan apa yang sebenarnya jiwa kalian butuhkan. Kenapa kita sering mengabaikan jiwa kita? Pernah nggak kalian merasa hidup ini seperti balapan tanpa akhir? Kita diajarkan untuk terus maju, terus produktif, terus mencapai sesuatu. Seolah-olah, kalau kita berhenti, kita akan tertinggal. Tapi, sadarkah kalian? Kita sering mengabaikan jiwa kita justru karena tekanan dari dunia luar. Media sosial, misalnya. Kita melihat orang lain yang kelihatannya lebih sukses, lebih bahagia, lebih sempurna. Lalu kita merasa harus mengejar itu semua. Padahal, kenyataannya, apa yang kalian lihat belum tentu benar-benar seperti itu. Kita sering lupa bahwa jiwa kita nggak peduli dengan pencapaian orang lain. Jiwa kita hanya butuh diterima apa adanya. Jiwa kita hanya ingin didengarkan. Tapi, karena kebisingan dari luar terlalu besar, kita lupa bagaimana caranya mendengarkan hati kita sendiri. Ketenangan itu bukan di luar, tapi di dalam. Coba kita pikirkan ini. Banyak orang pergi jauh-jauh untuk mencari ketenangan. Ada yang traveling ke tempat yang indah, ada yang belanja barang mahal, ada juga yang mencoba mengalihkan diri dengan kesibukan. Tapi, setelah semua itu selesai, ketenangan itu rasanya cuma sementara. Kenapa? Karena ketenangan sejati nggak bisa ditemukan di luar. Ketenangan itu ada di dalam diri kita. Tapi, untuk menemukannya, kita perlu berhenti sejenak. Kita perlu berani melihat ke dalam, ke sisi-sisi yang mungkin selama ini kita hindari. Kadang, ketenangan itu sesederhana menerima diri sendiri. Menerima bahwa kita nggak sempurna, bahwa kita punya kelemahan, dan bahwa itu semua nggak masalah. Ketenangan itu datang ketika kita berhenti mencoba menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Jiwa kita butuh waktu untuk diam. Bayangkan sebuah danau. Kalau airnya terus bergerak, kalian nggak akan bisa melihat apa yang ada di dasarnya. Tapi, ketika airnya tenang, semuanya menjadi jelas. Sama seperti jiwa kita. Ketika kita terlalu sibuk, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak melakukan, kita nggak bisa benar-benar mendengar apa yang jiwa kita katakan. Makanya, jiwa kita butuh waktu untuk diam. Diam di sini bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Diam artinya memberi diri kita ruang untuk bernapas, untuk merasa, dan untuk merenung. Diam itu bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Bisa dengan meditasi, berjalan-jalan di alam, atau bahkan hanya duduk diam sambil menikmati suara burung di pagi hari. Yang penting, beri diri kalian waktu untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Apa yang sebenarnya kalian cari? Sekarang, coba tanya lagi ke diri kalian. Apa yang sebenarnya kalian cari? Apakah kalian mengejar kebahagiaan? Kedamaian? Atau mungkin kalian bahkan gak tahu apa yang kalian cari? Gak apa-apa kalau kalian merasa bingung. Itu tanda bahwa kalian sedang memulai perjalanan penting. Perjalanan untuk mengenal diri sendiri, untuk memahami apa yang benar-benar penting bagi kalian. Semua orang punya perjalanan yang berbeda. Ada yang menemukan jawabannya dengan cepat, ada yang butuh waktu bertahun-tahun. Tapi, yang pasti, perjalanan ini adalah bagian penting dari hidup kalian. Jadi, jangan merasa terburu-buru. Nikmati prosesnya. Karena di setiap langkah, kalian akan menemukan sesuatu yang berharga. Pesan untuk jiwa kalian. Sebelum kita lanjut, ada satu hal yang ingin aku sampaikan ke kalian. Apapun yang kalian rasakan sekarang, entah itu kebingungan, kegelisahan, atau bahkan kelelahan, itu semua valid. Kalian gak harus selalu tahu semua jawaban. Kalian gak harus selalu terlihat kuat. Yang penting adalah kalian mau mendengarkan diri kalian sendiri. Mau memberi waktu untuk merawat jiwa kalian. Karena ketika kalian melakukannya, perlahan-lahan kalian akan mulai menemukan apa yang kalian cari. Semesta sudah membawa kalian ke sini, ke video ini, untuk mengingatkan bahwa kalian gak sendirian.
Jadi, ambil waktu kalian. Dengarkan hati kalian. Dan ingat, perjalanan ini adalah milik kalian. Jalani dengan tenang, dengan sabar, dan dengan penuh cinta. Semesta berbicara, apa yang akan kalian lakukan? Kita sudah bicara tentang tanda-tanda dari semesta, tentang kebutuhan jiwa, dan tentang bagaimana ketenangan sejati ada di dalam diri kita. Sekarang, pertanyaannya adalah, setelah ini, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan kembali ke rutinitas yang sama, atau memilih untuk mulai memberi ruang bagi jiwa kalian? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kalian. Kehidupan itu pilihan, tapi jangan sampai kita lupa. Hidup kita setiap hari penuh dengan pilihan. Dari bangun pagi sampai tidur lagi, kita selalu memilih apa yang harus dilakukan, kemana harus pergi, siapa yang harus kita temui. Tapi, seringkali kita lupa bahwa ada satu pilihan paling penting yang sering terabaikan, memilih untuk merawat jiwa kita sendiri. Kadang, dunia membuat kita berpikir bahwa merawat diri itu egois. Bahwa berhenti sebentar artinya malas. Padahal, kenyataannya, jika kalian terus berlari tanpa istirahat, kalian hanya akan kelelahan. Jiwa kalian akan menjadi kosong, seperti berjalan di padang pasir tanpa tahu arah. Maka, memilih untuk berhenti dan mendengarkan diri sendiri adalah bentuk keberanian. Itu artinya kalian peduli pada jiwa kalian, yang selama ini mungkin berteriak pelan di tengah kesibukan hidup. Bagaimana cara mendengar pesan semesta? Semesta berbicara kepada kita dengan cara yang sederhana. Bisa lewat momen-momen kecil yang sering kita anggap sepele. Misalnya, perasaan tenang yang tiba-tiba muncul saat kalian mendengar suara hujan. Atau, momen ketika kalian melihat matahari terbenam dan merasa bahwa dunia ini begitu indah. Pesan semesta juga bisa hadir lewat rasa gelisah atau hampa yang sering kalian rasakan. Itu adalah cara jiwa kalian memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, sesuatu yang perlu disembuhkan. Tapi untuk mendengar pesan ini, kalian harus berani meluangkan waktu untuk diam. Berhenti dari kebisingan. Matikan ponsel sejenak, tutup media sosial, dan izinkan diri kalian untuk benar-benar hadir di momen ini. Mulailah dengan hal sederhana. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan rasakan apa yang tubuh kalian katakan. Mungkin, di situ kalian akan menemukan jawabannya. Perjalanan ini bukan tentang sempurna, tapi tentang proses. Kalau kalian berpikir bahwa hidup harus sempurna untuk merasa damai, mungkin kalian harus mengubah sudut pandang. Hidup ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang bagaimana kita belajar menerima ketidaksempurnaan itu sendiri. Banyak dari kita merasa bahwa ketenangan dan kebahagiaan hanya akan datang setelah kita mencapai sesuatu. Setelah punya karir yang mapan, setelah menikah, atau setelah punya rumah besar. Tapi kenyataannya, ketenangan itu tidak menunggu. Ia ada di sini, sekarang juga, jika kalian memilih untuk menerimanya. Perjalanan ini mungkin akan sulit di awal. Mungkin kalian merasa bingung, atau bahkan takut untuk melihat ke dalam diri kalian sendiri. Tapi, percayalah, setiap langkah kecil yang kalian ambil untuk mendekati diri kalian sendiri adalah sebuah kemenangan. Dan di setiap langkah itu, kalian akan menemukan bagian-bagian diri kalian yang mungkin selama ini tersembunyi. Sekarang, pilihan ada di tangan kalian. Sampai di titik ini, kalian punya dua pilihan. Pilihan pertama, kalian bisa menutup video ini dan kembali ke kehidupan seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Itu bukan pilihan yang salah, karena mungkin kalian butuh waktu untuk mencerna semua ini. Pilihan kedua, kalian bisa memutuskan untuk mulai. Mulai mendengarkan hati kalian, mulai memberi ruang untuk jiwa kalian, dan mulai menjalani hidup dengan lebih sadar. Tidak harus langsung besar atau drastis. Mulailah dengan hal kecil. Meluangkan 5 menit untuk merenung, berjalan kaki sambil menikmati udara segar, atau hanya berhenti sejenak untuk bernapas dengan tenang. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Yang penting adalah kalian memilih untuk melangkah. Perjalanan kalian dimulai sekarang. Semesta telah berbicara, dan kalian telah mendengarkan. Sekarang, perjalanan kalian dimulai. Ingatlah bahwa ini bukan tentang mencapai sesuatu dengan cepat, tapi tentang menikmati setiap prosesnya. Hidup ini adalah hadiah. Jiwa kalian adalah bagian paling berharga dari hadiah itu. Jadi, rawatlah jiwa kalian seperti kalian merawat sesuatu yang kalian cintai. Karena ketika jiwa kalian damai, hidup kalian akan terasa jauh lebih ringan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama kami di video ini. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan kalian menuju ketenangan dan kebahagiaan sejati.
Dan ingat, kalian gak sendirian. Semesta selalu ada, menemani kalian di setiap langkah. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Tetap dengarkan hati kalian, dan izinkan semesta memandu perjalanan kalian.